Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Novia Abrianti, NIM 222000232. Di sini saya akan membahas tentang keunggulan manajemen rantai pasok. Hakikat rantai pasokan, jaringan organisasi bisnis yang menyangkut hubungan ke hulu dan ke hilir dalam proses dan kegiatan yang berbeda yang menghasilkan nilai yang berwujud dalam bentuk barang dan jasa di tangan pelanggan terakhir. 3 hal yang dikelola, yaitu material flow, financial flow, dan information flow. Dalam manajemen rantai pasok terjadi dalam 4 tahap. Pertama, tahap kesendirian dan saling tidak bergantung satu dengan yang lain. Antar fungsi dalam suatu perusahaan menjalankan fungsi masing-masing. Misalnya, fungsi produksi hanya memikirkan bagaimana membuat barang sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan di sifatnya sendiri-sendiri. 2. Kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas, yaitu antara fungsi internal yang paling dekat, misalnya produksi, dengan inventory control, purchasing dengan inventory control, sifatnya fungsional, integration. 3. Tahap integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam suatu perusahaan bersifat internal integration. 4. Tahap integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai pada tahap 3 dan diteruskan ke abstrak, yaitu supplier dan downstep sampai ke pelanggan, bersifat external integration. Perbedaan dengan perusahaan logistik, yaitu manajemen logistik mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan. 2. Berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Sedangkan manajemen rantai pasokan mengutamakan arus barang antar perusahaan dari hulu sampai hilir dan mengusahakan hubungan dan koordinasi antar proses dari perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis pipeliness mulai dari supplier sampai ke pelanggan. Keunggulan manajemen rantai pasok. Kunci keberhasilan suatu perusahaan antara lain: pertama, kemampuan untuk membangun, memiliki, dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif. 2. Kemampuan untuk membedakan diri, value advantage di mata konsumen dari pesaingnya. 3. Bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi. Productivity advantage. Pertama, makin besar volume produksi suatu barang, maka biaya persatuan barang akan makin kecil. Kedua, karena fixed cost dibagi lebih merata dengan angka pembagi yang lebih besar, sedangkan variable cost persatuan barang akan tetap, sehingga total cost persatuan barang akan mengecil. 3. Pangsa pasar akan menaikkan value produksi dan selanjutnya akan menurunkan biaya produksi persatuan barang. Value vintage. Konsumen tidak saja membeli produk atau barang, tetapi membeli keuntungan atau manfaat tertentu. 2. Jika perusahaan tidak mampu membedakan produknya dengan produk kompetitor, maka produk tersebut akan menjadi komoditas biasa dan konsumen cenderung membeli jenis barang tersebut dengan paling murah. 3. Untuk mendapatkan value advantage, perusahaan harus menciptakan nilai tertentu pada segmen pasar tertentu. Support value advantage. Pertama, mencari jenis dan tingkat layanan yang dikehendaki konsumen. Kedua, menciptakan tailored service yang lebih unggul berdasarkan kehendak konsumen. Ketiga, bidang logistik, ketersediaan barang, pengiriman cepat, tepat waktu, penyediaan suku cabang, menyediakan door-to-door service, angkutan yang andal. Support productivity advantage. Pertama, mengurangi inventory sampai tingkat yang direncanakan. Kedua, menggunakan kapasitas yang ada semaksimal mungkin. Ketiga, melakukan perencanaan ini meliputi fungsi procurement, inventory control, manufacturing, dan distribution. Filosofi manajemen rantai pasok. Pertama, mengelola supply
supply of goods sejak dari sumber bahan mentah sampai customer sebagai satu kesatuan yang integratif dan bukan mengelola supply of goods sebagai suatu seri dari kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. Kedua, mengembangkan partnership dan co-markership dengan organisasi baik upstream maupun downstream. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.